Baiklah anak-anak, selamat datang kembali di tema 1 subtema 2 pembelajaran 3 dengan mata pelajaran PKN dan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan kalian dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, kalian dapat mengidentifikasi kekayaan yang dimiliki negara kita, mengetahui kepadatan penduduk, persebaran agama, dan daerah asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Di bawah ini adalah contoh potensi kekayaan alam Indonesia. Alamnya yang indah, hasil lautnya yang melimpah, banyaknya bahan-bahan tambang yang ada di Indonesia merupakan potensi kekayaan alam. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk saat ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, warga negara Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Nah, anak-anak, berikut ini adalah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Di samping itu ada warna hijau muda, hijau tua, oranye, kuning, dan merah, menunjukkan jumlah penduduk yang ada di setiap daerah tersebut. Perhatikan dengan seksama ya. Berdasarkan peta di atas, dapat diketahui bahwa Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat penduduknya. Sedangkan Pulau Papua merupakan pulau yang memiliki penduduk paling sedikit. Kalian lihat di daerah Lampung, kepadatan penduduk Provinsi Lampung sekitar 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Demikian selanjutnya. Kalian bisa lihat keterangan ini pada peta persebaran jumlah penduduk di slide sebelumnya. Selanjutnya terdapat peta persebaran suku-suku bangsa di Indonesia. Saya beri contoh di Pulau Jawa. Di situ terdapat suku-suku Sunda, Jawa, Betawi, dan Osing. Di Sumatera ada Batak, Minangkabau, Melayu, dan Nias. Sedangkan di Papua terdapat Amungme, Arfa, Asmat, Bauzi, dan Dani. Bisa kalian simak peta tersebut ya nak. Beberapa faktor membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dibandingkan negara lain di dunia. Nah, faktor penyebabnya antara lain adanya nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayah kita yang luas dan berupa kepulauan, letak geografis yang strategis, beragamnya suku, ras, golongan, sosial, ekonomi, dan budaya. Keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, tetapi justru menjadi pemersatu bangsa Indonesia dengan berlandaskan Pancasila. Untuk tugas IPS kali ini, coba kalian perhatikan suku-suku bangsa yang tampak pada slide sebelumnya. Coba kalian sebutkan suku bangsa tersebut berasal dari daerah mana saja ya.
Banyak faktor yang menjadikan kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Memang diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat yang berlandaskan pada Pancasila. Nah, anak-anak, untuk tugas kali ini, tuliskan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila dan tuliskan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, Ibu sediakan tabel di bawah ini agar dapat membantu kalian untuk menyelesaikan tugas PKN ini. Nah, inilah tabel tentang nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Setiap satu sila berikan 3 contoh nilai-nilai luhur dalam Pancasila ya. Seperti saya beri contoh sila pertama, nilai-nilai luhurnya 1. Menghormati teman yang sedang beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itu contoh dari nilai-nilai luhur. Sedangkan untuk tabel perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, maka untuk satu contoh lingkungan, saya minta 5 perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Saya beri contoh di keluarga, membentak-bentak orang tua, di sekolah, bertengkar dengan teman, dan lain-lain ya. Jadi, satu lingkungan berikan 5 contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Paham ya anak-anak ya? Demikian pembelajaran tema 1 subtema 2 PB3 pada hari ini. Selamat mengerjakan ya, tetap bahagia, tetap jaga kesehatan. I'll see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.